Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita dihadirkan di sini untuk mengadakan satu sesi dialog yang mana mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Baik dari yang bermadzhab salafi ataupun wahabi ataupun aswada. Jadi mudah-mudahan dari panel di atas keduanya akan memberi sedikit argumen dan mudah-mudahan bisa kita ambil ya paling tidak ya kita insaf paling tidak itu. Maka bagi pecinta ilmu yang pecinta ilmu silakan sediakan pen dan kertas, mungkin ada beberapa perkara yang harus dicatat. Namun saya memberi sedikit promosi. Kalau untuk rujukan-rujukan kecil ya, itu Ustadz Dian sudah ada menyediakan Telegram. Nanti bisa hubungi beliau atau DM saya, nanti saya masukkan ke sana. Dan insya Allah Ustadz Dian juga akan melancarkan satu buku, yaitu tentang adab makan ya, dan berkaitan semuanya yang berkaitan dengan makan. Nah ini bisa dinikmati untuk kita semua dan untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Betul Ustadz Dian? Betul. Alhamdulillah udah selesai 380 halaman. Tentang Nah itu nanti untuk pembeliannya tidak begitu mahal, cukup 10.000 dapat satu PDF. Kalau mau di print sendiri silahkan di print. Itu ya Ustadz Dian ya? Betul. Oke. Saya minta kepada Ustadz Ibnu Islam untuk memperkenalkan diri, tafadhol. Baik, nama saya Ibnu Islam. Saya dari Jawa Timur, Madura, Ustaz. Oke, itu saja. Oke, jadi begini, malam ini tema dari diskusi malam ini adalah maulid. Apakah maulid itu dibolehkan dalam agama kita atau tidak? Begitu ya? Oke, silakan saya serahkan dulu waktu kepada Ustadz Dian untuk memberi prolog. 2 menit cukup lah. Prolog sih Ustadz. Tentang maulid. 5 menit gimana? Kalau untuk mau 5 menit ya apa-apa. Jangan Ustadz, takutnya kalau 7 menit nanti penonton ngantuk. Penonton tuh kalau di TikTok itu ya 2 menit 3 menit cukup. Silakan Ustadz Dian, 2 menit atau 3 menit terserah. Assalamualaikum. Ini waktunya dihitung saja ya untuk moderatornya. 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan pemilik host, ya, moderator dan teman-teman serta para asatid yang lain, khususnya kepada Ustadz Ibnu Islam. Jadi sebagaimana kita akan bahas malam ini tentang maulid. Jadi pada dasarnya dalam pandangan orang-orang yang mengerjakan maulid itu merupakan sebuah bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya maulid itu ialah bersyukur dan bergembira. Jadi kalau ditanya apa itu maulid? Maulid itu ialah bersyukur dan bergembira. Dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau Nabi Muhammad kecuali bagi rahmat untuk sekalian alam. Jadi Nabi Muhammad, sebagaimana yang semua orang akui dan tidak ada yang membantah, Nabi Muhammad merupakan rahmat yang paling besar, rahmat yang teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada alam semesta ini. Ketika kita sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang rahmat, apa yang harus kita lakukan? Perintah Allah selanjutnya dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa yang harus kita lakukan? Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira dengan rahmat Allah dan dengan anugerah Allah.
Kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dan bersyukur atas rahmat-rahmatnya. Jika rahmat-rahmat yang biasa kita dapati sehari-hari berupa makan, minum itu wajib kita syukuri, apalagi Rasulullah yang rahmat bagi sekalian alam, yang tampaknya kita mungkin masih berada di alam kejahiliahan, di era-eranya CS Abu Lahab dan CS dan lainnya. Maka yang menjadi pondasi dasar dalam maulid ialah bentuk bergembira dan bersyukur kepada Rasulullah. Ya. Cuman cara bergembira ini nanti akan berbeda. Ada cara bergembira dengan mengamalkan sunnah sedekah, sunnah berselawat. Ada yang bergembiranya itu dengan cara yang salah. Nah, dengan cara yang salah ini yang menjadi ya tentunya tidak benar ya. Karena cara berbahagia yang benar ialah dengan beramal soleh. Gitu. Terima Habis kasih. waktunya, oke. Saya kasih waktu 3 menit buat Ibnu Islam. 3 menit Ustaz. Oke. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini cuma opening statement-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bidakwatihi wa man wala ma ba'du. Baik, sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat. Ini ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Bahwa kita manusia diberikan aturan oleh Allah untuk bagaimana kemudian kita mengikuti ma unzila ilaikum, hal yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, yaitu dalam hal ini adalah Al-Quran yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah Al-A'raf ditegaskan lagi bahwa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Kita diperintahkan, pertama kalau tadi diperintahkan untuk ikut Al-Quran, yang kemudian yang kedua diperintahkan untuk ikut Nabi, wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Kita diperintahkan untuk ikut Nabi supaya kita mendapatkan petunjuk. Kemudian siapa lagi yang boleh diikuti oleh kita dan dibenarkan oleh syariat dan mendapatkan ada dalil secara sharih dan qat'i? Di sini di Al-Quran Allah menegaskan surah Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min ila akhirih. Jadi as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar dalam hal ini adalah sahabat yang ikut kepada Nabi, walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikuti Nabi. Kemudian selain daripada itu ditegaskan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, bima makna, ini hadisnya cukup panjang dan ini mungkin yang sering dijadikan dalil oleh teman-teman kita. Langsung saja kepada inti hadisnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Orang yang hidup setelahku akan melihat, kata Nabi, ikhtilafan katsiran, perbedaan yang cukup banyak. Maka kata Nabi, ini adalah bentuk perintah, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin rasyidin. Kita kalau ada persoalan gitu, kita diikat harus ikut kepada siapa? Bisunnati, kata Nabi. Kemudian selanjutnya wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin. Khulafa'il mahdiyyin di sini adalah khulafa' rasyidin. Dalam cakupan besar adalah sahabat-sahabat para nabi yang hidup semasa dengan Nabi. Kemudian bahkan di sini waktunya habis Ustaz. Oke. Waktunya habis. Oke. Siap, mau TikTokan atau pakai waktu Ustaz Dian, Ustaz Ibnu Islam? Menurut antum berdua gimana? Baik, sepertinya cukup netral banget ini moderator ya. Kita pakai waktu saja Ustaz. Maksudnya pakai gimana konsepnya, saya kurang tahu. Tadi ada tadi di atas itu waktu di atas di ujung pojok gambar Anda itu ada waktu di situ. Nah, waktunya itu saya kasih contoh ya, di ke Ustadz Dian ini. Nah, betul, ini waktunya nih. Oh, siap. Lebih enak kayak gitu, Ustaz. Berarti itu ada waktu. Itu berjalan 3 menit. Nah, oke. Jadi saya ulang lagi. Antum maunya pakai ini ya, pakai waktu. Timer. Bukan Ya, mau pakai secara timer token gitu. Oke, siap. Ya.
Kan sudah waktu habis nih waktunya. Saya kasih lagi ke Ustadz Dian saatnya gitu kan. Nanti setelah 3 menit nanti antum bisa merespon. Mau Siap, merespon, mau menjawab atau mau membuat pernyataan boleh. siap, Ustaz, siap. Oke. Izin interupsi. Ya, Izin siap, interupsi. siap. Tadi sesi pemaparan, sekarang sesi apa? Menanggapi atau menanyakan? Atau masih sesi pemaparan? Atau boleh. pemaparan aja sebelum, soalnya punya mungkin pemaparan Ustadz. Di sini saya masih banyak poin yang mau saya sampaikan gitu. Kalau diizini. Siap. Oke, jadi saya kasih lagi waktu begitu untuk pemaparan buat antum. Betul. Oke, saya kasih lagi 3 menit ya tambahan ya. Oke, Ustadz Zian atau ke saya ini gimana? Nggak Saya apa-apa, ya? antum aja, nggak apa-apa. Oke, dimulai lagi. Jadi- dipercepat aja. Oke, kesimpulannya Jadi aja Nabi dikumpul. Siap. Jadi Nabi sudah memprediksi bahwa akan terdapat ikhtilafan katsiran, maka kata Nabi untuk berpegang fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Bahkan Nabi menegaskan tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kita disuruh menggigit dengan geraham kita. Apa yang disuruh digigit? Sunnah-sunnah Nabi ketika terdapat persoalan di dalam kehidupan kita dan juga hal-hal yang dibenarkan oleh para sahabat. Selanjutnya di dalam ayat, di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih." Jadi Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Nabi meninggalkan 2 perkara yang mana jika 2 perkara tersebut dipegang gitu, mereka tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa? Kitab Allah, yang pertama kitab Allah. Kemudian wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnata rasulih, dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini adalah hadis. Kemudian perintah untuk kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika terdapat persoalan hendaknya kita mengembalikan hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hal-hal yang tidak terdapat, tidak ada praktek, tidak dibenarkan. Yang pertama tidak dibenarkan oleh nas berupa Al-Quran. Yang kedua nggak ada hadis yang memerintahkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga tidak ada para sahabat yang membenarkan hal tersebut. Maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak ada dasarnya itu. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ketika terdapat suatu persoalan dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita mengembalikan persoalan tersebut, mengembalikan dalilnya tersebut kepada apa? Farudduhu ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minun, bahkan iman kita dijadikan pertaruhan di sini. In kuntum, jika kalian in kuntum tu'minun, jika kalian beriman gitu. Kemudian di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada orang-orang yang kemudian mengamalkan segala sesuatu apapun itu bentuknya yang kemudian tidak berdasar pertama dari Quran, hadis, dan hal-hal yang dibenarkan oleh para sahabat atau hal-hal yang pernah dikerjakan oleh para sahabat. Apa kata Nabi? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru, ahdath, baru dalam agama kami, tidak ada ma laysa minhu, tidak ada di dalamnya fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jadi parameternya kita beragama adalah yang pertama Quran, hadis, sesuatu yang dibenarkan oleh Rasulullah dan sesuatu yang dibenarkan oleh para sahabat. Oke, habis waktunya Terima kasih. Oke, di close dulu mic-nya. Oke, silakan Ustaz Dian, 3 menit untuk pemaparan berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Jadi kita perlu ketahui bahwa Maulid sebenarnya letak krusialnya itu yang jadi permasalahan dari teman-teman sebelah. Ini bid'ah atau bukan? Kan itu pertama yang harus disepakati. Maka sebagaimana ma'ruf bahwa bid'ah itu terbagi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, yakni segala perkara baru yang berupa amal-amal kebaikan yang sifatnya umum yang tidak menyelisihi, itu kata kuncinya, yang tidak menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau asar atau ijma'. Adapun bid'ah yang dhalalah itu perkara baru yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi sunnah, asar atau ijma'. Itu satu. Yang kedua, tentang pernyataan kembali kepada Allah, kepada Al-Quran dan hadis, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul
wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kita pahami secara tekstual atau terjemahan ayat ini, mungkin kita akan memahami ketika para ulama berbeda pendapat, maka tinggalkan semua pendapat ulama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun, apakah kenyataan atau penjelasan ayat itu seperti tadi barusan? Tidak, jawabannya tidak. Teman-teman bisa buka contoh semisal dalam tafsir Al-Baidawi. Dalam tafsir Al-Baidawi disebutkan, wastadalla bihi munkirun qiyas. Ayat ini merupakan ayat yang digunakan oleh orang-orang yang mengingkari qiyas. Jadi qiyas itu tidak boleh. Kalau ada yang berbeda, tinggalkan. Kita kembali kepada Quran hadis. Ada nggak Quran bilang begitu? Ada nggak hadis bilang begitu? Kalau nggak ada, tinggalkan. Ini pada dasarnya, kesimpulan ini berasal dari pihak yang mengingkari qiyas. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab tafsirnya seperti tafsir Al-Baidawi dan tafsir lainnya. Kemudian tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, ini juga tidak tepat. Karena pada dasarnya dalil tentang maulid, ya, ini ada contohnya dari Rasulullah SAW dan ada dari para sahabat. Cuman saya sepakati, saya ulang, maulid itu ialah bergembira dan bersyukur. Bagaimanapun bentuknya. Cuman sebaik-baik bergembira dan bersyukur ialah mengamalkan sunnah Nabi. Kalau ditanya bagaimana cara ekspresi berbahagia dan bersyukur atas lahirnya Nabi, ialah dengan cara mengamalkan sunnah Nabi. Apa saja sunnah Nabi? Sunnah bersedekah. Orang maulid ngapain? Sedekah. Sunnah berselawat, sunnah berzikir, membaca sirah nabawiyah, itu semua sunnah-sunnah. Waktunya habis, Ustaz Dian. Oke, siap. Nah, sekarang ini mau masuk ke mode pertanyaan atau masih mau dengan mode pemaparan? Ini saya tergantung daripada kedua narasumber. Mungkin ditanggapi dulu, Ustaz. Kan kita masing-masing tadi sudah memberikan Ya, pemaparan masing-masing. Oh, oke. Mungkin Bapak Ustadz Ibnu Islam mau menanggapi argumen saya, silahkan. Oh, di sini keliru, harusnya begini, kan gitu. Atau terserah Ustadz Islam juga. Siap. Bagaimana menurut antum? Oke, saya open mic. Saya undang untuk open mic. Silahkan Ustadz Ibnu Islam. Baik, saya mau menanggapi beberapa dalil yang dibawakan tadi oleh Ustadz. Saya panggil Ustadz siapa ini? JLC. Saja. Ustadz Zian. Jian. Mau saya kasih waktu atau mau TikTokan seperti apa? Menurut Ustadz Ibnu Islam seperti apa? Bebas. TikTokan juga boleh. Oke, tidak apa-apa TikTokan. Yang penting tertib gitu kan? Tidak saling timpa. Tidak saling timpa. Oke, silakan. Ibnu Islam. Baik, yang pertama saya mau menanggapi tentang ayat yang dibacakan tadi, Quran surah Asy-Syu'ara itu ya. Yang ayat 58 itu Ustaz ya. Saya tidak membawakan yang 58 itu Yunus. Ya Yunus. Ya Yunus. Baik. Quran surah Yunus ayat yang ke-58. Seharusnya kita membaca utuh Ustaz dari ayat 57-nya biar nyambung gitu. Makanya di ayat 57-nya di sini, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul. Nah, baru di ayat 58-nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi ayat di atas itu menerangkan mau'idah. Maka para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Hudaw wa rahmah di sini berbentuk petunjuk. Makanya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa bi rahmatihi di sini mayoritas ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud rahmat di sini adalah dinul Islam. Adalah agama Islam. Jadi tidak ada secara spesifik mengatakan itu adalah nabi secara spesifik. Kalau kita bulatkan lagi rahmat, kalau kita berbicara tentang rahmat, semuanya adalah rahmat. Hujan turun Allah katakan rahmat, semuanya rahmat. Jadi tidak ada yang spesifikasikan kepada Nabi. Jadi ulama mengatakan bahwa yang dimaksud rahmat di sini adalah dinul Islam. Itu datangnya agama Islam. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan bentuk kecintaan, sebentar Ustaz, biar satu-satu ya. Tadi Anda mengklaim itu kesepakatan ulama. Boleh saya minta referensinya yang mengatakan ittifaqul ulama? Begini, Anda kan yang mengatakan bahwa itu adalah dispesifikan Nabi adalah rahmat gitu. Betul.
Sebagaimana Coba. Allah sendiri mengatakan rahmatan lil alamin. Kalau berbicara rahmat ini kan bentuknya umum, Begini Ustaz, Ustaz, bukan antum setuju tidak Nabi itu rahmat? saya setuju. Setuju. Tapi Itu kalau satu. tapi kalau menghususkan bahwa ayat di dalam ini Tidak adalah ada Nabi, gitu, mengkhususkan. ditujukan. Ya makanya Saya berarti tidak kan umum, bukan mengkhususkan. kepada Nabi kan? Bukan hanya kepada Saya Nabi bilang, kan? saya bilang perintah Allah ialah bergembira dan bersyukur atas anugerah dan rahmatnya. Kan Betul, begitu saya narasi saya sepakat di di awal. situ. Salah Saya sepakat satu di situ. rahmat Allah banyak makan minum. Ya, kalau makan Betul, minum sepakat. yang rahmat sehari-hari kita dapati, wajib kita syukuri dan kita bahagia. Apalagi kalau yang notabene itu rahmatnya itu besar sekali. Kalau Betul. ditanya sama Ustadz, rahmat makan minum dengan rahmat Nabi Muhammad diutus ke alam semesta, siapa yang lebih besar? Lebih besar Nabi Muhammad. Nah, kalau yang kecil saja kita wajib untuk bersyukur, apalagi yang lebih besar. Jadi bukan Betul. maksud saya untuk mengatakan terkhusus, itu satu. Yang kedua, Ya. kalaupun diminta, ada nggak ulama yang menjelaskan rahmat di situ Nabi Muhammad? Ada. Ustadz bisa buka di sini ya. Di sini antum bisa buka dalam kitab Masyru'atul Ihtifali Bimiladi Khairil Bariyah wa Raddu 'alal Wahabiyah karya Al-Ustadz Dr. Ali Ayyid Mikdad Al-Hatimi Al-Asy'ari. Antum pergi ke Menarik halaman judulnya. 80. Ya. Antum bawa ke halaman 10 dari Ibn Abbas. Jadi ini tafsir Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas pada perkataan Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yunus 58. Qala, berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan fadlillah itu Al-Qur'an. Dan ini betul, maksud sepakat. dengan rahmatihi falyafrahu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ada tafsir dari Ibn Abbas, sahabat Rasulullah, yang menafsirkan, ini kan ada dua. Fadlillah satu, rahmatihi satu. Kan anugerah Allah satu, rahmat Allah satu. Yang dimaksud dengan anugerah, kata Ibn Abbas, ialah Al-Quran. Yang dimaksud dengan rahmat Allah, yang dijelaskan oleh sahabat Ibn Abbas, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanyakan, siapa yang menafsirkan bahwa rahmat dalam ayat itu Nabi Muhammad? Saya katakan, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pertama, saya tidak menspesifikkan khusus itu toh enggak. Tapi Ya, itu saya sepakat mencakup. itu, Ustaz. Saya sepakat. Anda termasuk rahmat Allah di situ juga. Segala alam Tapi yang datang, segala alam di langit dan muka bumi ini bentuk adanya rahmat Allah, gitu. Taib. Saya sepakat itu. Yang kedua, Ustadz, klaim Anda yang mengatakan itu kesepakatan ulama, boleh saya tahu di kitab mana? Biar menambah ilmu saya. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir silahkan Anda baca Oke. tentang yang dimaksud dengan rahmat Allah itu. Yunus 58 tafsir Ibnu Katsir. Siap, lanjutkan narasinya Ustaz. Itu saja yang saya tanggapi. Baik. Kemudian saya sepakat Ustadz bahwa kita bahagia dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Kita bahagia dan sampai dengan hari ini kita bersyukur, tapi tidak secara spesifikasi. Kan kita merayakan di hari kelahiran Nabi gitu loh. Kalau kita memang toh mau mencintai Nabi, kita diikat dengan suatu aturan. Jadi kita mesti membedakan antara cinta kepada makhluk lain, maaf, misalnya cinta kepada kucing, cinta kepada monyet. Kita mesti membedakan cinta kita kepada Nabi. Cinta kita kepada Nabi itu harus ada dalilnya. Sebagaimana Nabi, para sahabat mempraktekkan. Para sahabat itu adalah orang yang paling cinta kepada Nabi. Orang yang paling sayang kepada Nabi, menemani perjuangan Nabi. Tidak hanya hartanya yang dikorbankan, jiwanya dikorbankan. Itu salah satu bentuk kebahagiaan mereka kepada Nabi. Tapi secara spesifik nggak ada tuh, saking dari cintanya mereka lalu mengadakan acara maulid seperti apa yang kita lihat maulid hari ini gitu. Tidak ada, belum saya temukan secara spesifik. Jadi mereka mempraktekkan cinta kepada Nabi itu dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah yang bersumber dari hadis yang sahih, dengan hal-hal yang memang sudah divalidasi. Saya cut dulu, saya sebagai moderator coba cut. Tadi yang Anda belum masuk nih ke Maulid dulu, belum masuk nih. Kita masuk dulu kan daripada penafsiran siapa atau pernyataan Anda tadi itu berdasarkan penafsiran dari siapa? Ibnu Katsir.
Saya membaca tafsir Ibnu Katsir dan tidak disebutkan kesepakatan di sini. Boleh Ustadz tanggung jawab di mana yang mengatakan ittifaqul ulama? Ibnu Katsir, Saya buka di tafsir situ Ibnu Katsir. bentar, tafsir Ibnu Katsir di situ yang dimaksud kul bifadlillahi birahmatihi fabidzalika falyafrahu itu ditafsiri apa? Ibnu Katsir di situ. Minal huda wa dinil haq. Minal huda wa dinil haq. Ada nggak menyebutkan Kesepakatan Nabi itu di mana? Kesepakatan itu di mana? Ya kalau kita baca secara keseluruhan nggak mungkin juga gitu. Tapi mayoritas memang Bentar. menyebutkan seperti Anda baca secara keseluruhan nggak mungkin. Terus kesimpulan semua itu di mana? Maksud begini Ustadz, jika Anda menerasikan di awal, salah seorang ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fadlillah dan rahmatihi itu adalah dinul haq, saya taslim. Salah satu ulama berkata demikian. Tapi Ibnu mengatakan Katsir. ittifaqul ulama, sepakat semua ulama. Ini saya butuh data gitu loh. ya Allah, mayoritas saya katakan mayoritas tadi. Mungkin ada yang mayoritas ulama. Kesepakatan. Ada nggak yang mungkin ada yang Oh, kalau mungkin saya salah dengar ya sudah. Mayoritas ulama. Kesepakatan. Tadi anak dengar kesepakatan. Loh kok ada yang nyambung ini? Anak saksi. Anak saksi. Diam dulu, yang lain diam dulu. Kita bertiga aja dengan Saya moderator. izin turunkan ya, saya izin turunkan. Betul loh. Bagus ini moderator, saya suka. Oke, jadi begini, pernyataan Anda tadi secara eksplisit itu mengatakan kesepakatan itu, maka dari pihak lawan itu meminta daripada pernyataan Anda itu terdapat di mana seperti itu. Kalau memang tidak secara spesifik itu, maka saya berusaha untuk netral. Nanti begitu juga kalau ada pertanyaan Anda ke lawan Anda, saya akan berusaha maksimal untuk mengejar juga seperti itu. Silakan. Jadi mohon maaf kalau saya tadi mengatakan kesepakatan, tapi maksud saya mayoritas gitu. Mayoritas memang ulama tafsir dari beberapa tafsir yang saya baca itu mengatakan bahwa yang disebut dengan kul bifadlillahi birahmatihi adalah dinul haq, yakni dinul Islam gitu. Mayoritas Ustadz ya. Tafsir apa saja yang antum baca kalau boleh saya tahu? Tafsir Ibnu Katsir Beberapa tafsir Ustaz, saya nggak hafal, saya nggak menghafalnya. namanya hafal insya Allah. Nggak mungkin kita nggak baca kitab nggak tahu nama. Maksudnya tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir gitu kan? Saya izin menengahi lagi. Jadi misalkan Anda Ustadz Ibnu Islam artinya sudah tidak lagi menemukan argumentasi yang tepat untuk permasalahan ini, nggak apa-apa. Kita naik ke step berikutnya, gitu. Karena begini Ustadz, karena yang saya dapati justru para ulama itu, saya akui ya, para ulama berbeda dalam menafsirkan maksud spesifik dari fadlillah dan rahmatihi. Itu satu. Ada riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Al-Qurtubi. Kata beliau, fadlullahil Qur'an. Dimaksud dengan fadlillah di situ Al-Qur'an. Wa rahmatuhu al-Islam. Ya dimaksud dengan rahmat Allah itu Islam. Ini versi riwayat kedua dari Ibn Abbas. Ada juga yang mengatakan dari Hasanul Basri, At-Tuhaq, Mujahid dan Qatadah. Ini dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Mereka mengatakan fadlullah di sini iman, rahmatullah itu Al-Qur'an. Memang ulama beda pendapat di situ Ustaz. Kita sepakat di situ kan. Perbedaan ulama ini tidak bermakna bahwa salah satu dari tafsiran itu salah. Ya, Orang betul. yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan rahmat itu Nabi Muhammad, yakni sahabat Ibn Abbas sendiri, itu tidak salah, tetap relevan. Ya, benar, mereka berdasarkan dalil juga gitu, berdasarkan ijtihad gitu. Sehingga pendalilan saya menggunakan ayat tersebut itu sah. Kenapa? Ada ulamanya dan tidak salah. Iya. Sepakat? Ya sah. Dalil yang saya gunakan itu sah sebagai dalil landasan maulid. Kecuali ada ulama yang menyalahkan. Gini. La yasihu Gini, istidlal larinya bihadzal hadis. Bihadzal ayat. Larinya kok bisa dikontekskan ke maulid itu gimana Ustaz? Coba rasionalkan kepada saya. Kita bahagia nih dengan kedatangan Nabi Muhammad, gitu kan? Maulid yang dimaksudkan adalah maulid ini kan isim zaman yang menunjukkan waktu kelahiran, gitu kan? Secara bahasa. Iya, secara bahasa. Beda. Iya. Waktu kelahiran, maulid namanya. Ya, secara Kemudian, bahasa begitu, tapi secara istilah bukan begitu. Mungkin bisa didefinisikan nanti Ustadz. Nah, jadi kita sepakat bahwa kita bahagia dengan hadirnya Nabi. Tapi ketika dibentuk ritual perayaan gitu loh, dibentuk ke ritual perayaan, apakah iya kita kurang praktek daripada sahabat? Bagaimana cara praktek mencintai Nabi? Bagaimana cara mencintai Nabi?
Kita itu banyak Ustaz, dalil sahih itu banyak Bukhari Muslim tentang bagaimana cara kita mencintai Nabi yang benar, gitu loh. Satu pun dari mereka nggak ada tuh saking dari cintanya sampai mengadakan maulid. Mereka bahagia atas kelahiran Nabi, tapi nggak ada yang sampai ngerayain maulid seperti apa yang kita ketahui maulid hari ini gitu. Jadi Oke, saya tanggapi. kumpul-kumpul kan, kumpul-kumpul baca selawat ya. itu kan. Oke, saya tanggapi. Kumpul-kumpul baca selawat. Ingat, kalau hanya kumpul-kumpul banyak kumpul-kumpul lah. Kumpul-kumpul baca selawat, kemudian membaca Baca syirah zikir, nabawiyah. berdoa, gitu-gitu kan? Baca zikir, berdoa, dikasih makanan, buah-buahan, itu kan. Ada nggak? Gitu loh. Siap, saya kasih contoh. Jadi antum bisa buka sebentar ya. Spesifik di hari kelahiran Nabi. Spesifik karena tujuannya. Oke, Di hari kelahiran Nabi. Maulid kan hari kelahiran Nabi. izin kepada kedua narasumber. Jadi ketika salah satu pihak sudah merespon pertanyaan, harap tidak diulangi lagi pertanyaan itu. Saya pikir pihak lawan sudah merespon, kan begitu. Jangan dipotong dulu sampai pihak lawan mengatakan selesai atau silakan ditanggapi, kan begitu. Nanti juga sebaliknya seperti itu, siap. Biar konsentrasinya tidak buyar gitu. Betul. Silakan. Sebentar ya, istakhlafa. Saya minta secara spesifik, Ustaz. Boleh. Ini ya, antum bisa buka dalam kitab hadis Sunan Nasai. Cetakan Ar-Risalah karena Imam Nasai ulama salaf. Kalau Ar-Risalah biasanya ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut ya. Jadi ada sebuah hadis, ini halaman 499. Ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Rasulullah SAW keluar ala halaqah. Beliau keluar menemui sebuah halaqah. Maksud halaqah di sini perkumpulan para sahabat. Faqala, Rasulullah bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian ini berkumpul-kumpul gini? Qalu, mereka para sahabat menjawab, "Jalasna nada'ullah." Perhatikan. Kami duduk, kami berdoa kepada Allah. Duduk berkumpul berdoa kepada Allah. Wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah atas apa? Ini alasannya. Pertama, ala ma hadana lidinihi. Karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk agamanya. Satu. Dua, wa manna alaina bika. Allah mengutus engkau kepada kami. Siap. Perhatikan. Para sahabat bersyukur, bergembira, berkumpul, berdoa, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir lain sebagainya. Salah satu alasannya karena bersyukur Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada mereka atau ke alam dunia ini. Atau bahasa lainnya, lahirnya Nabi Muhammad bisa, atau diutusnya Nabi Muhammad ke alam semesta bisa. Begitu. Ya. Demi Allah, apakah ada alasan lain selain demikian? Qalu, demi Allah tidak ada alasan lain kami duduk-duduk kecuali demikian. Qala, berkata Rasulullah SAW, adapun aku, bukan maksud aku menempatkan kecurigaan terhadap kalian. Wa innama, hanya saja Jibril mendatangiku. Ya, Jibril mendatangiku. Fa akhbaroni, dan Jibril memberitahu kepadaku bahwa sesungguhnya Allah Azza yubahi bikum al-malaikah. Yubahi apa tadi, jadi lupa saya tiba-tiba. Gimana, Pak Moderator? Sebentar, sampai membanggakan diri. Sudah. Jadi tadi bahwa saat para sahabat duduk-duduk memuji, berdoa karena bersyukur Allah telah memberi petunjuk mereka, Allah telah mengutus Nabi Muhammad. Bentuk-bentuk berkumpul seperti itu membuat Allah Subhanahu wa taala berbangga di depan para malaikat. Begitu. Itu salah satu dalil yang saya gunakan untuk meruntuhkan klaim antum yang mengatakan tidak ada satu orang pun sahabat yang duduk berkumpul berzikir untuk bersyukur atas diutusnya Nabi atau lahirnya Nabi Muhammad SAW ke alam semesta ini. Baik, saya tanggapi Ustaz ya. Sedikit. Sebentar, satu lagi. Di sini sahih, disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut dalam
tahqiqan beliau ya. Siap. Oke. Baik. Sedikit, Bu, saya harap kedua narasumber ditahan dulu. Jadi menurut antum Ibnu Awam, apakah sudah terjawab atau belum? Kalau mau dibantah, Nanya ke saya, Ustaz. saya harap dibantahnya menggunakan hujah juga, menggunakan data gitu. Baik. Ya, Baik. kalau menurut saya ini kan Pertama, jadi saya sebagai penengah itu apakah pernyataan daripada Ustadz Dian itu sudah menjawab pertanyaan Anda atau belum, Belum. gitu kan? Nah, kalau memang belum, Anda mau membantah seperti apa yang Anda butuhkan, kan begitu? baik. Silakan. Pertama, hadis itu bentuk umum. Saya sepakat bahwa para sahabat sering berkumpul mengadakan halakoh dengan Nabi, ya, dengan bentuk belajar dan sebagainya. Yang saya tanyakan, maulid gitu loh. Secara spesifik, apakah di situ dilaksanakan ketika hari kelahiran Nabi? Kita kan fokus titik pembahasannya adalah perayaan maulid, gitu. Kalau berbicara terkait itu bukan hanya pada satu hadis, itu banyak. Para sahabat berkumpul, sebagaimana ketika berkumpul didatangi malaikat Jibril, menanya tentang Islam, nanya tentang iman, gitu. Tapi mereka berkumpulnya bukan di waktu kelahiran Nabi, dan mereka tidak merayakan seperti itu. Jadi hadisnya itu umum, bukan dikhususkan kepada hari kelahiran Nabi. Ingat, fokus kita malam hari ini adalah tentang maulid. Maulid kalau kita bahasakan secara bahasa, itu adalah hari kelahiran. Gitu loh. Hadis di situ bukan di hari kelahiran Nabi mereka berkumpul, gitu loh. Memang sudah terbiasa para sahabat itu berkumpul, berdiskusi, menanyakan segala hukum kepada Nabi. Sering melakukan perkumpulan, ketika makan sering berkumpul dengan Nabi, bercanda dengan Nabi, mereka berkumpul. Tapi secara spesifik mereka tidak pernah ada yang merayakan, ini loh, kita merayakan dengan bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Ayo kita melaksanakan hari kelahiran, mensyukuri hari kelahiran Nabi. Enggak ada, Ustaz. Belum saya temukan satu dalil pun. Gitu loh. Saya tanggapi. Pertama, ada beberapa dari narasi antum yang perlu saya koreksi. Pertama, jangan mengkhususkan hadis tersebut untuk maulid. Pertama, saya tidak mengkhususkan. Jadi, jangan strawman. Strawman itu keadaan di mana seseorang menyimpulkan narasi lawan bicara dengan versinya. Saya ulang sekali lagi, Ustaz, tidak ada yang mengkhususkan. Saya tidak mengkhususkan. Itu satu. Yang kedua, saya harus bersikap insaf. Kalau antum tanyakan ada tidak dalil khusus secara eksplisit yang membahas maulid sebagaimana adanya Nah, di zaman itu yang saya butuhkan. Ya, maka kami jawab tidak ada, tidak ada. Karena maulid itu sendiri bukanlah sebuah ibadah utuh. Maulid ialah sebuah tradisi yang isinya itu ibadah-ibadah seperti sunnah dan lain sebagainya. Kemudian alasan pertanyaan saya, itu tanggapan. Pertanyaan saya, apakah ada kaedah dalam usul fikih untuk mengerjakan sesuatu itu butuh dalil khusus? Semisal, kami dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Hawilil Fatawa, kemudian Al-Imam Suyuti dalam Husnul Maqsad, mengeluarkan dalil-dalil tentang maulid. Tapi dalil tersebut itu umum. Kalau kita Makanya kan sebentar. itu umum, Ustaz. Tidak ada yang mengatakan tidak ada salahnya dengan dalil umum. Saya kasih contoh antum. Antum niat nggak waktu wudu, waktu sholat? Saya tanya. Niat kan? Niat. Niat. Saya tanya, ada nggak dalil khusus niat waktu sholat? Niat dalam hati, bukan di talafut. Niat dalam hati ada nggak? Hah? Niat. Ada tidak dalil khusus niat dalam hati saat sholat? Dalil khusus, secara khusus. Saya mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Tidak ada. Secara khusus. Betul. Terus Ustadz, innamal a'malu binniyat. Itu dalil Ustadz, paling mentok ya. Dek, bentar ya. Saya pikir tadi adik saya mau ngidupin TV jadi agak berisik. Dalil yang digunakan dalam konteks niat, ya, naik sholat, niat wudhu, itu dua dalil. Dan dua-duanya umum. Salah satunya itu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, Ustadz. Kalau antum cari asbabul wurud, hadis itu bercerita tentang seorang pemuda yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Cuman hijrahnya itu karena ingin perempuan. Makanya dalam kelanjutan hadis itu ada bunyi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibiha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia ataupun karena perempuan yang dinikahinya, maka itu yang dia dapati. Pertanyaannya, salah tidak sikap ulama menggunakan dalil yang khususnya itu untuk hijrah perjalanan malah ditarik ke ibadah. Ibadah sholat, ibadah wudhu.
boleh tidak? Boleh tidak menggunakan dalil innamal a'malu binniyat yang itu sebenarnya asbabul wurudnya tentang hijrah ditarik untuk dijadikan dalil kewajiban niat dalam sholat dan dalam wudu. Boleh tidak? Pertanyaannya. Boleh. Boleh Ustaz. Jawabannya boleh, berarti Anda menggugurkan klaim Anda sendiri, yakni Saya juga mau nyampaikan dalil nanti. Dalam setiap perkara itu tidak selalu dibutuhkan dalil khusus. Terkadang dalil umum boleh. Apa kaidah usul fikihnya? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Peninjauan hukum suatu redaksi baik nas Quran atau hadis itu ditinjau dari segi keumuman, bukan dari segi kekhususan. Karena kalau ditinjau dari segi kekhususan saja, baik asbabul wurud atau asbabun nuzul, banyak sekali hukum-hukum sekarang yang itu hasil produksi kias. Gitu, banyak sekali. Semua seperti niat ya. Niat dalam wudu, niat dalam sholat, dalam hati, itu semua kias. Termasuk ke dalam cakupan dalil umum al-a'mal. Innamal a'malu binniyah. Dalil khusus nggak ada. Jadi Ustadz, kalau antum menuntut dalil khusus maulid, saya juga menuntut hal yang sama. Mana dalil khusus niat dalam sholat? Terima kasih. Disepakati enggak innamal a'malu binniyat tersebut oleh ulama untuk kemudian ditarik sebagai niat sholat? Tidak semua ulama. Mazhab Hanafi dalam wudu itu nggak ada niat. Nah, maka jawaban saya juga sama, gitu loh. Jawaban Jadi saya lebih memilih. Jadi saya lebih memilih bahwa nggak bisa hal tersebut dihususkan juga, gitu. Berarti jadi antum juga ditarik. Innamal a'malu binniyat itu tidak boleh menjadi dalil dalam konteks wudu. Betul? Saya sepakat Ustadz, bisa ditarik ke konteks wudu. Ini standar ganda Ustadz. Maksudnya begini. Dalil umum innamal a'malu binniyat antum bolehkan ditarik ke umumannya. Tapi Untuk dalil yang saya khusus, sebutkan kan? Ditarik sebagai menjadi niat wudu atau niat sholat, gitu kan? Nah, itu padahal dalil umum kan? Nah, para ulama seperti Ibnu Hajar ketika menyebutkan dalil-dalil umum untuk maulid, antum nggak bolehkan. Ini saya melihat ada standar ganda gitu. Kalau yang antum kerjakan sendiri itu boleh dalil umum. Tapi kalau maulid ini nggak boleh dalil umum, gimana ini? Karena begini, pertama ya, bahwa kita tuh diikat Ustaz. Pertama kita diikat, kita nggak kekurangan contoh dari para sahabat untuk bagaimana merespon kata Nabi, kata tadi kan bentuk kecintaan kita untuk mempraktekkan maulid sebagai bentuk kecintaan dan sebagainya. Pertama, kita itu kalau berbicara tentang dalil, kita tuh nggak kekurangan contoh di hadis sahih. Kenapa kok harus mengadakan maulid gitu? Hal-hal yang fundamental saja yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Nabi itu kita abaikan di situ. Kenapa? Karena ketimpa oleh hal-hal yang nggak ada dalilnya seperti maulid ini. Itu nggak ada prakteknya dari sahabat gitu. Baik, saya tanggapi. Antum mengatakan bahwa kita ini sudah cukup ada contoh dan sebagainya. Betul. Pertanyaannya begini Ustadz. Apakah hukum itu hanya berdasarkan contoh atau lebih umum dari sekedar contoh? Karena begini, banyak sekali hukum-hukum khususnya di zaman sekarang yang itu tidak memiliki contoh dari Nabi, tetapi memiliki dalil umum yang nanti ditarik kesamaan kiasnya. Seperti zakat pakai beras. Itu kalau antum tanya contoh, itu nggak ada contoh. Ditanya dalil umum, ada tidak dalil umum? Apa itu? Tentang makanan pokok. Ya, wajah kias apa ya? Wajah syabahnya itu makanan pokok. Gitu. Nah, saya pribadi yang sependek yang saya tahu, dalam sumber-sumber hukum agama itu tidak hanya berbicara seputaran contoh. Kalau berbicara seputaran contoh, jangankan aswaja, Wahabi sendiri, saya nggak bilang antum Wahabi, ya saya garis bawah, saya nggak bilang antum Wahabi. Wahabi sendiri itu kalau ditanya tauhid 3 itu nggak ada contoh. Tauhid 3 nggak ada contoh. Itu satu. Kedua, antum bisa buka di YouTube lah. Yakni pembacaan doa khatamil Quran dalam sholat yang dikerjakan pada akhir bulan Ramadan dalam sholat malamnya. Pertanyaannya,
Ada contohnya nggak? Ini ibadah loh. Tapi ditambah doa-doa khotamil Quran, terus dilanggengkan. Ini nggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Apakah semua jamaah di kota Mekah itu bid'ah? Kan tidak begitu cara bermainnya. Jadi argumen yang ingin saya tetapkan, berbicara hukum itu tidak hanya serta-merta seputaran contoh. Karena banyak sekali produk-produk hukum yang tidak ada contoh tapi ada dalil umumnya. Terima kasih. Baik. Saya tanggapi ya. Pertama saya garis bawahi bahwa ya sempat memang digaris bawahi juga tadi sama Ustadz Zian ini bahwa saya bukan Wahabi, saya juga berakidah Asy'ari Maturidi Ustadz ya. Itu sudah saya sampaikan di live sebelumnya. Cuma pada persoalan Maulid ini karena saya melihat prakteknya di bawah itu, saya membaca nih pendapat-pendapat ulama yang memperbolehkan. Ternyata setelah saya baca itu tidak sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan oleh ulama. Itu syaratnya cukup ketat sekali Ustadz. Sehingga maulid hari ini itu tidak sesuai dengan apa yang telah dibenarkan oleh ulama terdahulu. Kalau saya saya punya kitab Ustadz, mungkin ini hanya kitab dasar At-Tanbihatul Wajibat Liman Yas'aul Maulid Bil Munkarat. Anda mungkin tahu, nggak asing ini bagi kalangan santri. Iya, Hasyim Asy'ari kah? Iya, Hasyim Asy'ari. Jadi beliau telah menginstruksikan bahwa maulid itu terdapat beberapa hal. Maka saya berani mengatakan bahwa maulid hari ini ya, maulid hari ini itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh ulama. Gitu. Toh kalau memang kita memaksakan bahwa maulid ini ada, tapi saya masih belum sepakat karena memang tidak ada dalil secara qat'i ataupun dalil secara jelas baik itu dari praktek sahabat ataupun yang lainnya terkait dengan acara maulid ini mengkhususkan gitu untuk mengadakan perkumpulan, baca sirah, baca salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana Ustadz? Saya nanya di sini. Saya nanya satu argumen tadi. Begini, saya nanya. Terus bagaimana Anda menanggapi tentang hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Riwayat Muslim yang satu lagi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sebelumnya saya tanggapi tentang pernyataan bahwa maulid yang ada di masa sekarang itu tidak sesuai dengan konteks ulama. Saya pribadi lebih suka kalau dikatakan sebagian, baik itu sebagian kecil atau sebagian besar itu tergantung survei nanti. Yang intinya sebagian maulid itu tidak sesuai dengan arahan para ulama. Di sini saya setuju. Tapi sikap kita yang paling bijak itu ialah tidak mengeneralisir. Karena mengeneralis ada sebuah kecacatan berpikir. Kalau dalam ilmu dialektika itu namanya logical fallacy, cacat dalam berpikir yang namanya hasty generalization. Yakni keadaan di mana seseorang mengeneralisir suatu hukum berdasarkan sampel yang tidak memadai atau sampel yang tidak merepresentasi. Gitu. Misal kita ketemu, ya misal ada maulid A, kampung A maulidnya parah, rusak, campur laki-laki perempuan, ikhtilat. Kampung gimana B, menurut sampean pandangan yang itu, yang rusak? Setuju, tidak sepakat. Tidak sepakat. Nah, tidak sepakat kan? Saya tekankan di sini. Ketika kita menemukan sampel-sampel yang tidak merepresentasikan seperti itu, bukan bermakna diri maulid itu salah. Karena kita harus bisa membedakan, kalau bahasanya itu mana oknum, mana tidak. Ya kan? Itu oknum, ya ini tidak. Karena Ustadz, banyak sekali praktek-praktek maulid yang itu sesuai dengan anjuran para ulama. Kalau yang jadi permasalahan antum, campurnya apa bahasanya bahwa praktik maulid itu bercampur dengan perkara kemungkaran, jangankan antum. Kami Ahlussunnah, bukan kami ya, kita juga Ahlussunnah. Saya pribadi tidak sepakat. Kalau acara maulid itu ada praktek ikhtilat laki-laki perempuan, pemborosan makanan, ya. Ada juga sebagian yang di framing sama Wahabi joget-joget, padahal itu bukan joget-joget ya. Itu cuma setelah acara maulid selesai spanduknya nggak diturunin, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang intinya itu salah ya, tetap salah, kita nggak setujui. Gitu Ustaz. Pertanyaan begini. Gini, maulid kalau berisi antum tidak setuju dengan maulid, salah satunya karena adanya kemungkaran, betul? Salah satunya itu. Selender bayi itu saya memang nggak sepakat gitu. Oke. Apalagi ditambah dengan kemungkaran. Oh, paham. Berarti memang asal maulid itu antum tidak sepakat. Tidak sepakat di situ. Ini asal maulid bahwa itu bercampur dengan kemungkaran atau tidak, tetap sepakat.
Apalagi sepakat, ditambah apalagi- kemungkaran, maka tidak apalagi- sepakat ya. Lebih tidak sepakat, apalagi praktiknya hari ini Ustaz. Kita kalau berbicara praktiknya hari ini, kita lihatlah. Ini beberapa catatan dari Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau juga mengutip beberapa pendapat ulama di sini yang memperbolehkan. Tapi uniknya beliau itu cukup ketat di dalam memberikan syarat gitu. Makanya di sini saya bacakan ya sedikit ya. Sebentar. Antum sepakat dengan Kiai Hasyim Asy'ari? Gimana? Dalam Antum hal sepakat dengan pemahaman Kiai Hasyim Asy'ari? Kalau dalam sepakat, dalam hal apa? dalam konteks maulid, kalau antum sepakat, berarti secara mafhum mukhalafah Anda juga sepakat maulid selama tidak terisi dengan hal-hal kemungkaran yang disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari maka boleh. Kalau antum sepakat dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kan begitu? Di awal kan Kiai saya Hasyim katakan, Asy'ari itu bukan Di awal kan saya katakan kan, saya tidak sepakat dengan hal itu. Nah, lalu ulama yang memperbolehkan salah satunya Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat liman yas'al ila akhirih itu memperbolehkan, tapi dengan syarat yang ketat. Bukan berarti saya juga ikut membenarkan gitu Ustaz. Nah, persoalannya saya menggunakan cara pandang ulama yang memperbolehkan ketika kemudian disesuaikan. Saya pernah belajar hukum Ustaz. Di dalam istilah hukum itu, teori hukum, teori penelitian hukum ada dasolen sama dasen. Dasolen itu semacam teori sebagaimana mestinya. Dasen praktek seperti apa di dalam teori tersebut, praktek hukumnya seperti apa. Ternyata ketika kita lihat mayoritas hari ini hal-hal yang dilakukan yang kemudian dianggap sebagai maulid itu sudah banyak yang menyimpang di dalamnya. Saya bacakan beberapa redaksi yang kemudian beliau ingkari. Yang pertama, bahwa qad ra'aitu fi lailati itsnain ila akhirih, saya langsung ke intinya. Fi badil mahadin ila akhirih. Kemudian di sini yang dilarang oleh Syekh Hasyim Asy'ari itu mislu tadarub wa tadafu al-musamma indahum bi fanjaan au boxing gitu. Karena memang pernah terjadi pada masanya. Kan? Kemudian wadarbid dufuf kullu dzalika bi hudurin niswah ajnabiyyat. Sekarang nggak ada ceritanya maulid yang hanya diusulkan untuk laki-laki. Kebanyakan di berbagai macam tempat kalau maulidnya itu besar, itu kan? Maulidnya itu besar, mayoritas seorang perempuan juga terlibat di situ. Berangkatnya ada yang bareng bahkan goncengan gitu. Makanya bergunalah kemudian qaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemudian wal musiki terdapat musik-musik di dalamnya. Wasatrik ini saya nggak tahu pemanaan beliau seperti apa. Wal la'ib bima yushbihul qimar, ada judinya dan sebagainya. Salah satunya ya, wajtima'ir rijal ma'an niswah. Ma'an nisa mukhtalitat, ya berkumpulnya seorang laki-laki dengan perempuan mukhtalitat yang dia bercampur aduk lah gitu. Warraqs, ada yang bernari-nari. Wal istighraq, ada yang sibuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Fillah wadhahik, hal-hal yang fillah wadhahik, hal-hal yang sia-sia dan wadhahik, kayak ketawa-ketawa gitu, celengeran-celengeran gitu. Wartifa'il aswad, dan mengangkat suara. Dan orang yang membacakan maulid kebanyakan itu dibuat mainan Ustaz. Ketika nyampe ke salawatan Asyraful Anam itu dibacakan mainan. Asyraqal bad, itu banyak yang kayak gitu terjadi betul hari ini gitu. Kemudian masih banyak. di sini. Kemudian acaranya tersebut kata Nabi kata Syekh Hasyim Asy'ari fil masjid wa hawalaihi, dan sekitaran masjid. Jadi kalau terdapat hal-hal yang dilarang oleh Syekh Hasyim Asy'ari, yang terdapat apa yang saya sampaikan tadi, fanahaituhum wa ankartuhum, saya mencegah yang seperti itu dan saya mengingkarinya. Antil kal mungkarat, dari kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam maulid. Fatafarraqu wansarafu, maka hendaknya kita meninggalkan gitu hal-hal yang seperti itu. Jadi beliau sudah pada taraf meninggalkan gitu Ustaz. Izin Ustaz, saya tanya sama antum jujur. Yang beliau bilang ingkari dan tinggalkan itu diri maulid atau kemungkaran yang ada dalam maulid? Saya tanya. Maulid yang ada kemungkarannya. Maulid yang ada kemungkarannya. Saya mau ikut cara pandang sampean gitu. Maulid dan kemungkaran itu dan mau halo? Ya, enggak. Sudah saya mute Ustaz Andunisi. Maulid dan kemungkaran itu konteks kalau dalam mantik disebut dengan umum khusus min wajahain. Sesuatu yang berbeda. Ada kemungkaran yang tidak ada di dalam maulid.
ada maulid yang tidak berada di kemungkaran. Jadi bukan setiap disebut kata maulid itu pasti ada kata kemungkaran. Itu kita harus pisahkan dulu. Ya, betul. Pertanyaan saya, yang dilarang sama Kiai Hasyim Asy'ari itu kemungkarannya kah atau diri maulid secara mutlak? Kemungkarannya, tapi kemungkaran ini terdapat pada diri maulid. Gitu Berarti loh. kalau kemungkaran Tapi itu nggak beliau terdapat di diri mengikatkan maulid, antara kemungkaran dengan maulid gitu. maksudnya begini, kalau beliau hanya mengikatkan, kalau antum mengatakan mengikatkan, berarti beliau hanya menolak keingkaran yang ada di maulid. Kemungkaran yang tidak ada di maulid, berarti beliau nggak bantah. Berarti kalau begitu kesimpulannya. Kalau Kan iya, begitu. kayak memang kayak gitu. Tidak mencegah kalau di dalamnya terdapat hal-hal yang memang Nggak, yang fokus, memang Ustaz. tidak Narasi ada saya kemungkaran perhatikan. gitu. Perhatikan narasi saya. Kalau antum bilang yang beliau ingkari itu ialah kemungkaran-kemungkaran yang berikat dengan maulid, berarti kesimpulannya kemungkaran yang bukan di maulid tapi di perkara lain itu beliau nggak ingkari. Itu kesimpulannya. Ingkari juga, Ustaz. Oh, berarti Enggak, yang kayak beliau gitu ingkari bisa itu bukan dibilang. diri Itu maulid. cara pendapat saya. Silakan, Itu silakan. cara. Jadi yang beliau ingkari adalah kemungkaran yang ada di dalam maulid. Dalam artian yang tidak ada di luar maulid, beliau nggak mengingkari, bukan kayak gitu cara berpikirnya gitu loh. Dan hari ini Antum saya tadi nanya bilang jujur. mengikat. Enggak, antum bilang tadi mengikat, makanya kesimpulan begitu. Tapi kalau antum bilang enggak mengikat, beliau mengingkari kemungkaran. Baik itu di dalam maulid atau tidak di maulid. Nah, jadi yang beliau larang itu bukan diri maulid, tapi kemungkaran yang ada di maulid. Maka saya tegaskan, jangankan Kiai Hasyim Asy'ari, saya juga begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya bukan NU. Gitu. Jadi jangankan Kiai Hasyim Asy'ari atau ulama-ulama yang lain, dalam Islam sendiri itu dilarang, begitu, Ustaz. Kita sepakat. Tapi walakulli hal antum tetap tidak setuju dengan pemahamannya Kiai Hasyim Asy'ari, betul? Iya, dalam hal ini saya tidak sepakat. Saya juga bukan NU, Ustaz. Jangan kira saya NU, saya juga bukan NU. Saya enggak. Mungkin secara ini saya besar di kultural NU gitu. Siap, Ustaz. Saya pengen nanya konteks, Ustaz. Hadis tadi antum minta penjelasan kan? Man ahdasa itu kan? Jadi Iya, itu. kalau itu antum bisa lihat di sini. Gimana cara mutar ke belakang ya? Oh ini. Ini ada beberapa sebenarnya, cuman yang paling eksplisit itu di sini enak. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi khamsina hadisan min jawami'il kalim. Min jawami'il kalim, mudhaf. Soalnya jadi mudhaf, ghairu munsharif. Karya Al-Imam Ibnu Rajab, ya. Asy-Syahir yang masyhur dengan panggilan Imam Ibnu Rajab, yang ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut. Juz pertama cetakan Muassasah Risalah. Tahun terbitan ke-6, cetakan ke-6 tahun terbitan 1997 atau 1417. Beliau mengatakan di sini, hadis kelima, hadis tentang man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Di sini beliau menjelaskan, ya, fahadzal hadis yadullu bimantuqihi ala anna kulla amalin laisa alaihi amru syari' fahuwa mardud. Wa yadullu, ini kata kuncinya. Wa yadullu bimafhumihi ala anna kulla amalin laisa anna kulla amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardud. Gitu. Jadi Ustadz, bahwa dalam usul fikih kita pasti tidak asing dengan istilah mantuk dan mafhum, ya. Ada mantuk, mafhum itu nanti ada dua juga, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan hadis man ahdasa itu secara mantuk itu melarang setiap amalan yang tidak ada perintah syariat, ya, itu ditolak. Adapun setiap perkara baru, perhatikan, setiap perkara baru yang ada perintah syariat, fahuwa ghairu mardud, maka itu tidak tertolak, begitu. Yang ada perintah syariat. Ya, ada. Kalau konteks lainnya itu ada dalil umum, sebagaimana yang disebutkan oleh dalam kitab Barakatun Mahmudiyah, ulama mazhab Hanafi. Sebentar ya, Barakatun Mahmudiyah mana saya tampilin?
Sebentar, ini saya tunjukkan di sini aja lah. Susah saya lacaknya, soalnya kalau kebanyakan nggak tahu lagi di mana ini. Harusnya saya kumpulin dulu ya untuk malam ini tadi ya. Nah ini. Jadi Ustadz antum bisa buka ya dalam kitab Barakatun Mahmudiyah. Saya tunjukkan lagi. Mana tadi? Jadi bagaimana sih bid'ah hasanah itu? Kan gitu. Jadi dalam kitab Barakatun Mahmudiyah disebutkan, fal bid'atul hasanah la budda an takuna ala aslin wa sanadin dhahirin aw khafiyyin aw mustanbad. Yang dikatakan dengan bid'ah hasanah la budda, tidak boleh tidak, wajib. Wajib bid'ah hasanah ini didasari di atas asal atau sandaran yang zahir atau khafi, tersembunyi, atau mustanbad. Jadi beliau nggak bilang di sini bid'ah hasanah harus ada contoh, enggak. Contoh itu terlalu sempit dari dalil. Dalil itu umum. Ada dalil zahir, dalil ada khafi. sandarannya. Emang saya sepakat Ustaz. Gitu. Maksud saya itu begini Ustaz. Ada sandarannya. Maksud saya itu begini. Bid'ah hasanah itu dia itu dalilnya bukan tentang contoh Ustaz. Kadang-kadang dalilnya itu umum, kadang-kadang dalilnya khusus, kadang-kadang dalilnya zohir, ada yang tersembunyi, ada yang perlu digali. Begitu Ustaz, itu maksud saya. Silakan. Baik, saya mau nanya konteks Ustaz, ya. Saya mau nanya konteks. Di tempat antum ada maulidan nggak? Ada. Sesuai dengan apa yang jawab jujur Ustaz ya. Pertanyaan kontekstual. Ada yang sempat melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan sebagai syarat-syarat maulid nggak? Syarat maulid apa saja ya? Saya sendiri sejauh ini saya belajar kitab, saya nggak tahu kalau maulid itu ada syaratnya, ada rukunnya atau gimana. Tadi kan saya sampaikan, Syekh Masyari mengisyaratkan beberapa hal. Jadi kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, seperti hal-hal yang terdapat di sini, gitu kan? Tidak ada goyang-goyang, tidak ada, ini kan semacam syarat tapi tidak disebutkan dengan secara sore oleh beliau. Siap. Bagaimana di situ kira-kira sesuai enggak? Anda jawab jujur. Saya jawab dengan jujur ya. Bahwa praktek maulid dimanapun berada itu pasti ada yang sesuai, ada yang tidak. Begitu. Di tempat antum. Di Tempat saya antum. ada yang sesuai, ada yang tidak. Yang sesuai. Bagaimana antum menyikapi tentang yang tidak sesuai tersebut? Saya yang langsung beri arahan. Boleh enggak kita mengingkari acara maulid itu? Bukan maulidnya yang saya ingkari, tapi kemungkaran itu sendiri. Maksud saya itu begini, begini Ustaz. Begini. Misal saya bikin pengajian, misal ada Ustadz Khalid ya. Beliau saya pinjam ya Ustadz Khalid, Allah maghfir lahu. Saya pinjam nama Ustadz Khalid. Ustadz Khalid lagi bikin pengajian. Betul. Terus di saat pengajian itu ada orang yang pergi ke pengajian boncengan misal. Apakah lantas saya mengatakan, Ustadz Khalid bubarkan kajian antum? Itu ada orang yang cewek pacaran datang ke pengajian antum. Bukan begitu. Jadi ketika ada suatu kemungkaran dalam suatu perkara umum, itu yang kita ingkari, kemungkaran itu saja. Saya nggak pernah ketemu. Gimana? Gini Ustaz, antum tadi nanya. Anda pernah ketemu nggak gitu? Pernah, dan saya mengingkari itu. Saya terjun di lapangan Ustaz. Kalau ada yang tidak benar, saya yang langsung turun tangan. Ini jangan begini. Saya arahin begitu. Saya nggak bohong ya. Saya memang saya malu ngomong saya di dunia nyata gimana. Intinya kita beri arahan, jangan saya lah, kita beri arahan sama-sama. Ya. Jadi antum sepakat ya? Sepakat nggak ini? Sepakat gimana? Suatu perkara ketika dasar pembuatan perkara itu memang tidak ada perkara mungkar, kemudian di sela-sela ada kemungkaran, itu yang dihilangkan kemungkarannya saja, bukan perkara itu secara utuh. Contoh, ada jamaah pengajian.
Pada dasarnya jamaah pengajian itu bukan ditujukan sebagai bentuk kemungkaran. Cuman ada beberapa orang yang melakukan kemungkaran. Maka orang kemungkaran itu yang dilarang. Contoh maulid juga begitu. Maulid itu pada dasarnya tidak ditujukan sebagai bentuk kemungkaran. Tetapi ada beberapa orang awam yang melakukan kemungkaran, khilaf lah, oknum, lain sebagainya. Itu yang diingkari, kemungkaran itu saja. Bukan maulid secara utuh. Gitu Ustaz. Baik. Ya, baik. Kita kemudian berbicara terkait dengan tadi ya, terdapat kemungkaran. Walaupun saya memang mengingkari terhadap maulid ini. Saya mengikuti cara pandangan antum yang memperbolehkan tapi dengan beberapa syarat, tidak adanya kemungkaran gitu loh. Pertama, sifat daripada maulid ini, Anda mendalilkan hukum maulid ini gimana Ustaz? Saya nanya itu saja, jawab gitu. Secara khusus, mendalilkan bahwa hukum maulid ini apa? Mustahabun. Nah, dalilnya dari mana? Kok langsung mustahab? Dalilnya, ya dalilnya seperti yang disebutkan tadi. Jangan diumumkan, jangan menggunakan dalil umum, gitu loh. Kenapa tidak boleh dalil umum? Siapa bilang mustahab? Yang disandarkan kepada hal-hal sunnah, itu harus berdasarkan dalil. Kalau sunnah itu wajib, sunnah dan mustahabun itu sunnah konteksnya dalam ranah apa dulu? Sebentar Ustaz Andi. Di sini saya minta maaf Ustaz Andi ya. Yang ini Andi sabar, Ustaz Andi. Ini soalnya diskusi berdua Ustaz Andi. Ya, saya minta maaf sekali, maksudnya biar mustahabun. Turun Has. Ya, siap. Turunkan Has. Siap. Soalnya diskusi. Waduh, sorry, salah ketik, salah. Oke, sorry Ustaz Dian, sorry. Ini salah ketik kita. Sorry. Enak kalau moderatornya objektif dan netral kayak gini, Bang. Kami berusaha maksimal untuk itu. Usulan saja untuk host, ketika nanti ada diskusi, pertanyaan harus dijawab dengan dalil dan juga harus berdasarkan referensi yang jelas. Biar nanti tidak adu istilahnya apa ya, persepsi sama opini saja. Siap. Oke. Ustadz Zian dibesarkan lah. Silakan. Satu, ya Anda mengatakan segala sesuatu yang perkara sunnah harus ada dalil. Satu. Pertama, saya nggak bilang sunnah, saya bilang mustahabun. Itu satu. Dua, sunnah dan mustahabun mungkin taraduf pada suatu konteks, namun tabayun pada satu konteks. Taraduf dari segi hukum, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dapat apa-apa. Konteks hukum mungkin sinonim, dia sama. Tapi dari segi konteks pendalilan, dia tidak sama. Gitu Ustaz. Kalau mustahabun itu tidak harus ada dalil khusus. Kalau sunnah mungkin iya. Sunnah itu pun Ustaz, itu ada 7 definisi. Sunnah secara garis besar itu ada 2. Sunnah secara bahasa dan sunnah secara istilah. Sunnah secara bahasa artinya ada 3. Pertama dengan makna thariqah. Contohnya man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Sunnah yang dimaksud ini bukan sunnah Nabi. Sunnah secara bahasa yang artinya thariqah. Kedua, sunnah dengan makna sirah ataupun kisah. Dan mana dalilnya? Illa ayyatiyahum sunnatul awalin. Ada dalam Al-Quran. Sunnatul awalin. Sunnah orang terdahulu itu artinya kisah. Sejarah orang-orang terdahulu. Fokus pada mustahab, dalil mustahab maulid. Oh, siap. Adapun mustahabun itu sendiri, itu berdalil di atas dasar dalil umum yang saya sebutkan. Tentang anjuran bersedekah, anjuran bersyukur. Kita sepakat dalam hal itu Ustaz. Gitu loh. Tapi Anda gini, saya tanya balik gini aja. Saya tanya balik gini aja. Ada nggak referensi ulama yang mengatakan mustahabun itu nggak boleh dalil umum? Coba. Gimana? Anda mengatakan, Anda kan mempermasalahkan saya menggunakan dalil umum. Sekarang saya tanya, ada tidak kaidah usul fikih yang mengatakan mustahabun itu tidak boleh berangkat dari dalil umum? Saya minta referensi. Berarti kalau nggak ada larangan boleh kita menggunakan? Bukan itu yang saya tanyakan. Saya tanya ada tidak karena kaidah Anda dalam menggunakan. usul fikih? Kalau nggak ada larangan berarti Siapa boleh kita bilang? menggunakan. Saya nggak bilang nggak ada larang. Saya nggak bilang begitu. Tolong jangan diubah narasi saya. Sebentar. Saya menengahi. Coba diulang lagi pertanyaannya Ustadz Jan dan mohon dikonsentrasi buat Ustadz itu awam dengan pertanyaan yang ada gitu. Islam Ustaz. Islam.
Ibnu Islam, Tadi kan sorry. Sabar dulu Ustaz. Tadi kan Ustadz Ibnu, ini saya prolog sedikit. Tadi Ustadz Ibnu mengatakan, mana dalil yang mengatakan itu sunnah? Saya sudah kan jelaskan berbeda. Kemudian yang kedua, sebagaimana para ulama seperti Syekh Ibnu Hajar, Imam Suyuti itu menggunakan dalil umum. Ya Dan karena hukumnya Anda menggunakan mustahabun. yang Anda artikan bukan maulid tapi sedekahnya gitu loh. Ya itu Paham nggak? Bapak, karena maulid itu cuma nama. Antum nggak mau nyebut maulid juga nggak masalah. Tapi kan dispesifikasikan sudah pertanyaan. Mohon maaf, Aduh, ini nggak paham maulid. Sabar Ustaz. sebentar, Bayaki, Ki. sabar. Pemaknaan Anda itu gimana, maulid itu? Sabar. Maulid Ustaz, itu baik. kata saya bilang bersyukur dan bergembira atas lahirnya Nabi. Bagaimanapun konteksnya itu disebut maulid. Misal antum, karena antum bahagia lahirnya Nabi Muhammad, terus antum sholat sunnah atau bersedekah 10.000. Gak harus di 12 Rabiul Awal. Sekarang malam ini antum ngasih gift ke saya misalnya. Paus karena syukur atas lahir Rasulullah. Itu juga maulid namanya. Maulid itu jangan dipatok. Oh harus gini, harus ada ceket-ceket. Enggak. Udah, tapi kan praktiknya gitu. Praktiknya di masyarakat yang jaga maulid memang dihususkan Ustaz. Gini Pak, Dihususkan di kalau bulan bahas maulid hukum gitu. itu, gini, kita harus Dihususkan di bisa bulan membedah. maulid. Kita harus bisa membedakan mana konsep, mana praktek. Itu kita harus bedakan. Konsep hukumnya bagaimana, adapun praktek di lapangan, itu yang nanti kita arahkan. Jangan sekali-kali kita merumuskan suatu hukum, tapi yang kita gunakan contoh masyarakat. Kita mendefinisikan sebagai maulid, ini definisinya. Mana dalilnya? Masyarakat. Bukan begitu. Begini. maulid. Soalnya gini Ustaz, kita kembalikan, saya pernah belajar teori hukum ya. Dasan dengan Nah, saya dasan minta itu- dalil. Sebentar, saya ulang. Saya minta mana kaedah usul fikih yang mengharuskan dalam suatu produk hukum itu harus ada dalil khusus. Saya minta kaedah usul fikihnya atau di kitab apa kayak silakan. Kan Anda yang memperbolehkan, seharusnya Anda dong yang mendatangkan dalil. Sudah saya bilang Dalil mana? Anda al-ibratu. menggunakan dalil sedekah. Anda menggunakan dalil sedekah. Saya sepakat kalau persoalan sedekah. Maulid Pak. yang saya maksud. Ustaz. Kaedah yang saya lagi-lagi gunakan. Anda menspesifikasikan sedekah yang di Maulid. Gitu loh. Sedekah. Saya bilang, Anda Ustaz. menggunakan Saya bilang, sedekah Ustaz. gitu. Kaedah yang saya jelas Kalau ya. saya sepakat Kaedah yang bahwa- saya Gimana Ustaz? kaedah yang saya gunakan. Izin. Saya menengahi dulu. Kalau seperti ini, bagaimana kalau saya kasih kembali, saya memberikan waktu. Jadi tidak lagi tiktokan begitu. Jadi silahkan dari para salah satu narasumber bertanya kemudian menjawab. Yang lainnya saya mute gitu kan. Izin saya bertanya. Ya, oke. Kasih Oke, saya siap. waktu 1 Oke. menit untuk Oke. menjelaskan. Harap di close mic dulu, Pak Ibnu Awam. Ibnu Islam, sorry. Oke. Jadi sekarang saya kasih waktu 1 menit buat Ustadz Dian untuk bertanya. Silahkan. Siap. Saya dibilang dulu. Para ulama itu membolehkan menggunakan produk hukum menggunakan dalil umum. Kaedahnya itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Peninjauan redaksi suatu teks baik Al-Qur'an atau hadis itu ditinjau dari segi keumuman, bukan dari segi kekhususan sebab, baik itu asbabul wurud atau asbabun nuzul. Ulama-ulama yang menggunakan dalil umum seperti Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Asqalani dan lain-lainnya. Tapi tadi Ustadz Ibnu tidak terima saya menggunakan dalil umum. Beliau tidak terima dengan ulama-ulama yang menggunakan dalil umum. Saya tanya, ada tidak kaedah dalam usul fikih yang melarang produk hukum menggunakan dalil umum? Setiap produk hukum meskipun kontemporer itu harus ada dalil khusus. Itu di mana referensinya? Siap. Oke. Sabar Ibnu Islam, sabar. Oke. Saya open mic dulu. 1 menit Anda merespon daripada pertanyaan Ustadz Dian. Silakan. Pertama, nggak apa-apa 1 menit gitu. Ya. Baik, pertama, Anda ketika ditanya tentang dalil maulid, Anda malah menjawab tentang menggunakan dalil sedekah, dan saya sepakat itu bukan hanya mustahab, tapi sampai ke taraf wajib bagi orang yang sangat betul-betul membutuhkan gitu loh. Nah, jadi ketika Anda ditalar secara spesifikasi, Anda menggunakan dalil sedekah gitu, seolah-olah memang sedekah hanya diperuntukkan kepada maulid gitu. Makanya saya menanyakan tentang dalil maulid.
Anda menjawab dengan sedekah, gitu. Jadi sedekah memang sunnah, kita sepakat di situ. Saya dalil maulidnya, perayaannya itu, gitu loh. Oke. Sekian. Oke, sekian. Jadi Anda tadi tidak apakah Anda sudah merasa menjawab pertanyaan daripada Ustaz Jelsi? Bagaimana menurut antum Ustaz Ibnu Islam? Sorry. Gimana? Ya soalnya beliau lagi-lagi menggunakan hal umum, Ustaz. Saya tanyakan tentang maulid, beliau jawabnya pakai dalil sodokoh, dan itu mustahab. Kita sepakat di situ. Kita sepakat, Ustaz, Oke. di situ. Oke. Saya tidak bermasalah. Maksud saya begini. Tolong diperhatikan. Menurut Anda, apakah Anda sudah menjawab daripada pertanyaan Ustaz DLC atau tidak gitu? Nah, kalau misalkan Anda merasa sudah menjawab, itu tidak masalah bagi saya. Baik. Saya pribadi tidak masalah. Soalnya beliau Nanti nggak menjawab gitu. sabar dulu, saya selesaikan dulu. Jadi begini. Nah, nanti setelah Anda merasa sudah menjawab, silahkan saya berikan waktu 1 menit untuk Anda lemparkan pertanyaan ke Ustaz Dian. Berarti yang tadi Anda itu merasa sudah menjawab ya? Seperti Sudah itu. menjawab. Merasa ya? Oke, silakan. Iya. Silakan. Waktu 1 menit, silakan narasikan pertanyaan Anda kepada Ustaz DLC. Jadi saya minta dalil tadi tentang maulid. Beliau tetap menggunakan dalil-dalil yang secara umum gitu. Ditanya dalil maulid, jawabnya pakai dalil sedekah. Dan kita sepakat di situ mustahab, sunnah dan sebagainya gitu. Maulid yang saya tanya maulid gitu. Jadi nanti tentang sedekah, tentang baca Al-Qur'an, tentang mau'idah, tentang berkumpul melakukan kebaikan gitu. Ya itu memang sudah dipraktekkan oleh Nabi gitu. Tapi secara spesifik nggak ada di acara maulid itu yang dihususkan gitu. Oke. Jadi Anda Kalau kita- oke. Itu pertanyaan Anda ya. Jadi Anda tadi merasa sudah menjawab. Nanti saya serahkan ke penonton, ke audiens, apakah menurut penonton sudah menjawab atau tidak, kan begitu. Nah, oke, silakan di open mic Ustaz Jan. Saya waktu 1 menit. Tolong sebentar. Tolong disimpulkan apa pertanyaan tadi. Apa silakan diulang lagi Ustaz Ibnu Pertanyaannya, Islam. Anda kan mengatakan bahwa maulid itu mustahab. Saya minta dalil, Anda gunakan dalil sedekah. Anda menggunakan dalil lain yang tidak secara spesifik tentang maulid. Kalau sedekah kita sepakat itu mustahab. Persoalannya yang saya tanyakan adalah tentang maulidnya. Maulid gitu loh. Oke. Jangan Oke, kemudian menggunakan dalil sedekah. oke, saya menengahi lagi. Sudah Menurut Anda sudah paham. Oke, silakan Sudah paham. direspon. Saya ulangi lagi, saya ulang lagi ini waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya melihat di sini ada yang tertipu dengan nama. Saya minta maaf Ustaz. Tetapi kesannya itu begini. Kalau sedekah boleh, tapi kalau diberi nama maulid haram. Ataupun bukan haram lah, maksudnya tidak boleh. Jadi begini, kita itu jangan tertipu dengan nama. Mau namanya maulid bukan maulid, sirah nabawiyah, lain sebagainya. Yang kita fokus itu substansi. Ya, antum misal ada orang yang menyebutnya bukan maulid, sirah nabawiyah. Misal ada pengajian namanya sirah nabawiyah. Ini mana dalilnya Nabi mengatakan pengajian nama sirah? Enggak ada. Jadi jawaban saya Ustadz, tidak ada ulama yang mengatakan maulid itu secara kesatuan itu sebuah ibadah sehingga dicarikan dalil secara khusus. Nggak ada yang mengatakan begitu. Itu cuma bentuk ekspresi dan bergembira yang saya sebutkan dalilnya. Antum nggak mau nyebut maulid juga nggak masalah. Jangan tertipu dengan nama. Oke, saya ambil alih dulu ya. Jadi maksud saya seperti ini. Mungkin lebih detail yang Anda maksud, apa yang Anda maksud itu maulid, seperti apa susunannya versi Ibnu Islam, kan begitu. Nah, kalau Anda sendiri mengartikan maulid itu seperti apa, tolong dijabarkan. Kalau bagaimana kalau seperti yang dinyatakan oleh Ustaz Zian, mengatakan bahwasanya dengan menamakan, membaca sirah nabawi, terus pelaksanaannya mirip atau serupa dengan perayaan maulid yang dilakukan oleh NU, apakah itu masalah buat Anda atau seperti apa? Ya, silakan.
Udah dikasih, enggak usah dikasih waktu gimana? Nggak apa-apa tiktokan, yang penting jangan saling timpa. Jadi setelah Baik. poin, saya ulangi lagi, saya pertegas lagi. Setelah daripada salah satu narasumber mengatakan dipersilahkan, begitu baru bisa direspon, jangan menimpal supaya audiens itu bisa mendapat poinnya seperti itu. Silakan. Saya tanggapi ya, bahwa saya tegaskan, saya menanya tentang dalil maulid. Yang kemudian Anda gunakan di situ tentang dalil sodoko. Sodoko yang ada di dalam maulid gitu. Yang sunnah itu sodokohnya apa maulidnya gitu. Sekian, silakan. Yang mustahab, maaf, yang mustahab, Anda kan menyimpulkan mustahab. Yang mustahab itu maulidnya apa sodokohnya. Soalnya Anda membawakan tentang dalil sodoko tadi. Ya. Sudah? Silakan direspon. Jawaban saya, saya nggak bilang sunnah, saya bilang mustahabun. Mustahab ya. Yang dianjurkan itu ialah bergembira dan bersyukur atas lahirnya Nabi. Itu maksud maulid. Apa maulid? Bersyukur atas hari lahirnya Nabi atau diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sampai sini, antum sepakat nggak Ustadz bahwa bersyukur atas lahirnya Nabi itu dianjurkan? Ucapkan, Atas silakan. kehadiran Nabi. Saya sepakat atas kehadiran Nabi, bukan atas kelahiran, atas kehadiran. Kehadiran Nabi ke alam semesta ini nggak butuh lahir atau gimana? Ya butuh lahir, tapi nggak ada secara spesifik lahirnya Nabi. Ya udah, saya ubah. Kami nggak bilang lahir Nabi lah. Pokoknya munculnya Nabi Kehadiran. Muhammad ke alam semesta ini. Sepakat. Ya. Gitu. Oke, berarti beliau nggak butuh lahir ya terserah, nggak apa-apa. Bahkan wajib Saya kita ikuti bersyukur. alur antum nggak masalah. Saya ulangi lagi, jangan saling timpa. Jadi biarkan Siap. baik dari salah satu Ustadz Dian, Ustadz Ibnu Islam itu setelah mengakhiri daripada pernyataan atau pertanyaan, akhiri dengan silahkan gitu, biar Siap. biar bisa direspon gitu, maksud saya. Seperti itu. Siap. Oh, berarti setelah narasi gitu, Ya, silakan. ya begitu ya. Ini giliran siapa? Oke, satu. Yang kedua, saya tanggapi begini. Justru bentuk rasa bersyukur ini telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang Rasulullah ingin ajarkan itu syukur, sebagaimana yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai puasa hari Senin, beliau menjawab, Zaka yaumu wulidtu fih. Yaumu nih lupa saya. Soalnya jadi khobar ya. Pada hari itu aku dilahirkan. Di sini Rasulullah SAW sangat-sangat eksplisit mengkaitkan dengan kata-kata lahir. Lahir. Rasulullah SAW bersyukur dengan cara berpuasa karena lahir. Bukan karena adanya beliau muncul ke alam semesta, tidak. Maka ulama berangkat dari dalil ini menyatakan bahwa hadis ini mengisyarah tentang anjuran, sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab ya. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini butuh saya tampilkan atau gimana? Langsung baca aja Ustadz. Biar Saya baca bahwa gitu. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam hadis ini menyatakan, hadis ini mengisyarah tentang anjuran bersyukur dengan hari-hari besar. Seperti hari lahir Nabi Muhammad SAW, hari Jumat, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi, ada ulama yang menyatakan, ini dalilnya. Dalil bersyukur dan bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan cara bergembira itu orang macam-macam. Cuman kalau dimuskilkan gini, itu kan beliau puasa Ustadz. Kan begitu biasanya. Harusnya kita berpuasa. Jawaban kami, terkadang Rasulullah SAW atau dalam Al-Quran itu disebut dengan itlaq khas iradah am. Disebut khusus tapi yang dimasukkan secara umum. Contoh, dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau berkata kepada orang tuamu uff atau gitu. Yang Allah sebutkan itu eksplisit. Tapi yang dimaksud oleh Allah apa? Umum. Apa umum dari kata-kata
Jangan membentak orang tua, jangan berbuat kejelekan kepada orang tua. Begitu juga dalam hadis ini. Hadis ini eksplisit tentang puasa. Tetapi umumnya itu tentang anjuran bersyukur. Gitu, Ustaz. Baik. Gimana? Saya tanggapi. Ucapkan silakan, Ustaz Jan. Silakan, silakan. Ya baik, lagi-lagi beliau menggunakan dalil umum. Kalau kita toh memang mau mencontoh Nabi, seharusnya kan kita disampaikan sendiri tadi. Seharusnya dengan cara berpuasa, jangan masih mentakwil-takwil diginiin gitu. Karena Nabi bersyukur atas kelahiran Nabi dengan cara berpuasa. Kenapa kok enggak kita mengikuti dengan cara berpuasanya? Kok malah membuat hal-hal lain yang sama sekali enggak ada contoh dari Nabi, dari sahabat? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kembalikan di awal ya, terkait dengan beberapa dalil yang kemudian beliau selalu menggunakan dalil umum. Baik, bahwa ketika ditanya tentang, sepertinya beliau ini, saya juga bimbang tentang pendefinisian maulid beliau ini, gitu. Kalau maulid kan, kalau kita artikan secara sorfi, secara nahwu itu kan berarti hari lahir, gitu. Berarti boleh dong, gitu, merayakan maulid di bulan Ramadan. Boleh. Kenapa prakteknya di masyarakat ulama yang memperbolehkan kok dispesifikasikan kepada bulan Maulid gitu? Kalau sudah diucapkan, oke, silakan. Ya. Silakan. Sebentar ya, saya ke dulu. Oh, sorry. Lanjut. Saya menanggapi pertama begini. Lagi-lagi JLC membawakan dalil umum. Tidak, bukan saya, tapi ulama sekelas Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu mereka yang menggunakan dalil umum. Lagi-lagi mereka Syekhul Islam menggunakan dalil umum. Tapi tak masalah. Yang kedua, jawaban pertanyaan antum itu sudah saya jawab ya. Sebelum antum tanyakan, saya sudah antisipasi jawab. Jadi saya tidak mengulang lagi jawaban yang sama karena jawaban itu sudah saya jawab sebelum antum bertanya. Yang pertanyaan saya, Ustadz, antum zakat pakai beras ya, pasti. Ada nggak dalil khususnya, Ustadz? Kan itu disesuaikan. Taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Kenapa konteks maulid itu nggak seperti itu, disesuaikan? Loh, karena nggak ada praktek, Ustaz. Maulid itu nggak wajib gitu. Memangnya zakat pakai beras itu nggak wajib dan itu disesuaikan. Gimana? Kita bilang dalil khusus. Ada nggak? Sebentar, saya belum persilahkan. Ya, ada tidak? Jangan dipotong. Kalau sebelum lawan daripada diskusi menyatakan silakan, jangan direspon dulu. Oke, silakan dilanjutkan. Saya tanya sekali ya, Bapak Ustadz ya, sorry. Saya biasanya kalau terlalu formal itu manggil Ustadz, tapi itu nggak sengaja. Ustadz dari tadi tidak terima ketika saya bawakan dalil umum. Serta padahal dalil umum itu yang menjelaskan para alim ulama. Itu satu. Kalau begitu, antum nggak terima dalil umum, saya tanya balik. Apakah Ustadz punya dalil khusus niat dalam wudhu? Kembali ke awal berarti. Iya, karena antum tadi di awal sepakat, tapi sekarang lain lagi saya lihat. Di awal antum sepakat, tetapi di sini antum menyalahkan saya menggunakan dalil umum. Jadi seperti yang saya bilang, antum membolehkan dalil umum untuk diri pribadi. Antum menyalahkan orang lain ketika menggunakan dalil umum. Saya tanya Ustadz, antum kan melarang saya menggunakan dalil umum. Sekarang gantian saya yang melarang antum pakai dalil umum, ya, biar fair gitu. Coba tunjukkan kepada saya dalil khusus niat dalam wudhu. Begini. Saya jawab Silakan ya. Hampir saya lupa kata-kata itu, kata-kata magic itu. Silahkan. Baik.
dalil yang kemudian digunakan kita sepakat, tapi saya sepakat Ustaz, saya sepakat disesuaikan dengan porsi kebutuhan. Tapi ketika saya menanyakan tentang maulid, Anda jawab tentang dalil sedekah, itu yang nggak nyambung menurut saya, gitu loh. Ketika saya menanyakan tentang hukum maulid, Anda bilang mustahab kan, mustahab gitu. Tapi yang Anda tuangkan adalah dalil sedekah gitu. Jadi silahkan ditanggapi. Saya minta dalil secara spesifik gitu loh. Jawab dulu Ustaz. Antum udah persilahkan ya, jawab dulu. Ada tidak dalil khusus dalam niat dalam wudu? Jawab dulu. Ada tidak? Kalau ada atau tidak, nanti baru saya jawab pertanyaan antum. Tidak ada. Dalilnya itu Tidak berbentuk umum. Oke, apa Iya. dalil umumnya? Itu kaidah yang sampean bacakan tadi. Innamal a'malu binniyat. Itu kan dalil umumnya? Iya. Oke, sekarang saya jawab. Tadi ketika saya mengatakan maulidu mustahabun, ketika saya bawakan dalil anjuran bersedekah, Anda mengatakan, saya tanya dalil maulid. Saya tanya dalil maulid, JLC. Antum malah jawab dalil sedekah. Ini nggak nyambung. Saya juga Betul. mengatakan hal yang sama. Saya mengatakan hal yang sama kepada antum, Ustaz. Saya tanya dalil khusus niat dalam wudu, antum bawa dalil hijrah. Nggak nyambung juga berarti. Ada kaitannya Ustaz. Innamal a'mal. Wudu itu Iya, pekerjaan Pak. enggak? Wudu pekerjaan enggak? Yang unik itu sampai yang ditanya maulid, jawabnya pakai dalil sedekah gitu. Dan itu Anda mengatakan Gini, mustahab. kita jujur-jujur aja Ustaz. Kita jujur-jujur aja. Mau antum mau saya, itu kita pakai dalil umum gitu aja. Jangan begini loh. Giliran kita sendiri boleh dalil umum, orang lain nggak boleh dalil umum. Enggak, ada keterkaitannya enggak tadi itu? Innamal a'malu binniyat dengan wudu. Ada keterkaitannya enggak? Kalau berbicara tentang wudu masuk ke ini, wudu masuk ke pekerjaan enggak? Masuk ke amal enggak? Kalau antum sudah bilang persilahkan dulu. Jadi Sudah persilahkan? dua pertanyaan. Pertama, di situ amal umum karena lafadznya digunakan untuk wudu. Karena wudu juga amal. Gitu loh. Kemudian, ketika saya menanyakan kepada antum tentang maulid yang mustahab, Anda jawab pakai dalil sedekah. Keterkaitannya di mana? Gitu. Karena kalau berbicara sedekah ini sangat begitu umum, jangankan cuma di maulid gitu, di hal-hal lain sedekah memang kayak gitu hukumnya.